Om Swastiastu. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Agama Hindu dari dosen pengampu Bapak Dr. Inyo Mantike, MSI. Perkenalkan, saya Nilani Aryani dengan NIM 25130811035. Untuk jawaban yang pertama, yaitu langkah praktis untuk berperan sebagai awatara dan juga orang suci dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalankan ajaran Dharma, yaitu tentu kita harus bertanggung jawab, kemudian membantu tanpa pamrih dan juga bersikap jujur. Kedua, yaitu mengendalikan diri dari amarah, iri dengki, kemudian ada keserakahan dan juga hawa nafsu. Yang ketiga, menemukan kesadaran spiritual. Yang keempat, menyebarkan kedamaian, itu dengan bertutur kata yang baik, kemudian dengan tindakan dan pikiran yang baik juga. Kelima, ada berbakti kepada Tuhan dengan melaksanakan persembahyangan sesuai dengan waktunya, hidup dengan penuh rasa syukur. Dan yang terakhir itu adalah menyucikan diri, yaitu bisa dengan bermeditasi, kemudian bisa dengan pengelukatan dan juga melalui doa-doa. Jawaban nomor 2, yaitu pengalaman pribadi terkait dengan Tuhan yang Maha Tahu segala perbuatan umatnya. Jadi saya pernah berbohong dulu kepada orang tua saya dalam hal keuangan di kos. Itu saya pernah berbohong kalau keuangan saya itu masih ada, tapi nyatanya uang saya itu sudah hampir habis. Jadi saya di dalam berbohong ini saya timbul kegelisahan dalam diri saya. Jadi saya bingung untuk meminta uang kepada siapa. Jadi pada akhirnya saya memberitahu orang tua saya bahwa dengan jujur bahwa uang saya itu habis. Jadi perasaan saya lebih tenang. Yang ketiga, ada tahapan-tahapan Astanga Yoga. Yang pertama ada Yama, yaitu adalah pengendalian diri manusia terhadap dunia luar. Contohnya adalah seperti kita tidak mencuri dan juga tidak berbohong dan tidak menyakiti makhluk lain. Adanya Yama Brata, yaitu pengendalian diri manusia dari dalam dirinya sendiri, seperti menjaga kebersihan diri, hati dan pikirannya. Kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga ada asana. Asana ini merupakan sikap duduk, contohnya Padmasana. Kemudian ada pranayama. Pranayama ini adalah pengaturan napas, yaitu menarik nafas, menahan nafas, dan juga menghembuskan napas secara perlahan. Yang kelima ada pratyahara. Pratyahara ini adalah teknik menarik indera dari objek luar, berarti kita sudah pelan-pelan memfokuskan diri kita dari objek luar. Kemudian ada dharana. Dharana ini adalah sudah konsentrasi, yaitu memilih satu objek, misalnya cahaya ataupun nama-nama Tuhan. Yang ketujuh ada dayana. Dayana ini sudah di tahap meditasi, berarti kita sudah melaksanakan renungan. Yang kedelapan ini ada samadhi. Samadhi ini merupakan tahap tertinggi Astanga Yoga. Jadi seseorang yang melakukan samadhi ini sudah dalam kondisi yang tenang. Jawaban keempat, yaitu cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran, tentu dengan menghormati dan menghargai sesama, bisa memberikan ketenangan bagi orang lain, membantu tanpa pamrih, dan juga menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan dan tidak saling menyakiti. Jawaban yang kelima, yaitu pengalaman hidup yang menyatakan Tuhan itu Maha Tahu. Berarti sama dengan halnya nomor 2, tapi kali ini saya mengambil kasus yang berbeda, yaitu saya pernah membentak hewan atau anjing yang saya bentak pada saat itu. Jadi kita tuh sama-sama ciptaan Tuhan. Saya mulai menyadari bahwa kita tidak seharusnya membentak hewan ataupun makhluk hidup lain atau sesama manusia gitu, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu mengetahui walaupun orang lain tidak mengetahui hal tersebut. Jawaban yang keenam, yaitu di sini ada 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu membersihkan diri seperti mencuci muka, mandi atau mencuci kaki kita. Tahapan kedua yaitu menyiapkan tempat yang nyaman untuk kita melaksanakan yoga dan agar stabil. Tahapan ketiga yaitu menyiapkan posisi duduk yang benar, berarti kita di sini berada di asana, tahap asana. Kemudian yang keempat itu adalah mulai memejamkan mata, mengalihkan panca indera dari luar, berarti kita ada di tahap pratyahara. Yang kelima itu adalah mengucapkan mantra, berarti kita sudah memfokuskan diri pada mantra-mantra dengan membayangkan sebuah objek, misalnya cahaya. Yang ke tahap keenam itu bisa menenangkan pikiran dan tubuh. Jawaban yang ketujuh, yaitu awatara yang dominan turun ke bumi itu adalah Dewa Wisnu, karena fungsi Dewa Wisnu adalah sebagai pemelihara alam ini. Jika alam ini mengalami ketidakstabilan, maka Dewa Wisnu lah yang akan turun ke bumi sebagai awatara. Dan layaknya awatara, kita bisa berperan dalam menjalankan dharma, misalnya memelihara kemanusiaan dan juga menjaga sesama makhluk hidup dan juga lingkungan kita.
Kemudian yang ke-8 yaitu Tuhan ada di mana-mana, dapat kita merasakan dan juga kita buktikan dengan adanya matahari, dari adanya air, tanah, udara, dan juga yang paling dekat dengan kita yaitu adanya jiwa di dalam setiap manusia atau disebut dengan Atman. Yang ke-9 yaitu mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran, namun ini dari hukum karma pala. Tentu yang pertama adalah menolong tanpa pamrih, yang kedua adalah mengontrol emosi. Kita tidak boleh emosi karena ini bisa menyakiti perasaan orang lain dan mengganggu kontrol emosi kita. Dan ketiga, bersikap jujur, mengasihi alam dan juga sesama, mengasihi lingkungan juga, menjaga sikap, perkataan dan perbuatan. Yang ke-10 yaitu pentingnya yoga asanas. Nah, yoga asanas ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap umat. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan tubuh agar nyaman, menyeimbangkan energi dan nafasnya, bisa membersihkan pikiran-pikiran yang dari gelisah, dari pikiran-pikiran yang kotor, dan yang terakhir adalah bisa menyatukan tubuh, jiwa dan pikiran kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.